Saudara-saudariku terkasih, salam sehat dan sukacita selalu, berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Senin 2 Desember 2024, hari biasa pekan Advent pertama. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 8 ayat 5 sampai 11. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia, dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat, dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga." Saudara-saudariku yang terkasih, bacaan Injil hari ini tentang iman seorang perwira. Ia datang pada Yesus memohonkan kesembuhan bagi hambanya yang sedang sakit. Sikap perwira yang datang sendiri menemui Yesus menunjukkan ia seorang perwira yang rendah hati. Ia sadar betul di hadapan Tuhan apapun jabatannya, apapun statusnya, semuanya tidak berarti. Sikap perwira hari ini memberikan inspirasi untuk kita. Pertama, ia menunjukkan pada kita bagaimana seorang yang memiliki sikap rendah hati. Kita bisa perhatikan ia punya kuasa, ia punya jabatan untuk memerintahkan bawahannya. Tapi dia memilih untuk datang dan bertemu Yesus. Pilihan untuk datang bertemu Yesus menunjukkan dia seorang yang rendah hati. Ia sadar akan jabatan apapun dia. Di hadapan Tuhan tetap tidak berarti. Sikap perwira ini memberi contoh untuk kita. Bagi saya pribadi ini sesuatu yang luar biasa. Agar kita sadar status jabatan tidak menghalangi kita untuk menjadi pribadi yang rendah hati. Tidak membuat kita lupa diri. Tidak membuat kita menjadi orang yang angkuh. Kita bisa menyaksikan di tengah-tengah kehidupan kita, banyak orang yang memiliki jabatan. Tapi mereka lupa akan semuanya. Mereka berpikir dengan jabatan itu segala sesuatu bisa mereka lakukan sesuka hatinya. Sebagai orang Katolik, hari ini kita diingatkan dari sikap perwira itu. Apapun jabatan kita, setinggi apapun kita, entah apapun itu, termasuk kami para imam. Rendah hati adalah pilihan yang paling utama dalam pelayanan kita. Yang kedua, perwira adalah seorang yang sungguh beriman. Kata-kata yang menarik untuk kita. Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Saya menyebut dia sungguh beriman karena dia tidak membutuhkan kehadiran Yesus dalam fisik. Mengatakan sesuatu, sudah cukup. 1-2 kata itu sudah bisa menyembuhkan. Itulah bukti bahwa perwira sungguh beriman pada Kristus. Beriman itu artinya saya percaya, saya yakin walaupun saya tidak melihat Tuhan. Tapi Tuhan bekerja untuk hidup dan harapan saya. Tuhan membantu dan menolong saya.
Beriman itu artinya dalam kegelapan hidup, dalam sakit dan deritanya kita, dalam susah dan pahitnya hidup kita, kita tetap percaya dan setia pada Tuhan. Kita tidak menyerah dan putus asa bila menghadapi tantangan. Saudara-saudariku yang terkasih, kita telah memasuki masa Advent, masa penantian, masa tobat, masa kita memurnikan hati kita untuk menyambut kelahiran Yesus Kristus. Maka saya ingin mengajak kita, jadilah masa Advent ini jadi kesempatan kita untuk semakin dekat dengan Tuhan dan percaya akan kuasa-Nya. Bahwa dalam situasi apapun, datang kepada Allah adalah pilihan hidup beriman yang baik. Dan itu butuh kerendahan hati kita. Sadar bahwa di hadapan Tuhan kita tidak ada apa-apa. Rendah hati hendaknya menjadi bagian dari hidup beriman kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.